Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sukses bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama Lesmana Channel. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe itu bantu orang itu ibadah. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia sejak sekitar abad ke-7 Masehi, kemudian pada abad ke-8 dan ke-9 kebudayaan Islam mulai berkembang. Bukti-bukti bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah sebagai berikut. 1. Pada abad ke-7 Masehi di Malaka terdapat kampung Islam di Sriwijaya, dengan nama Zabak atau Zabai. 2. Pada abad ke-11 ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di daerah Tuban, Jawa Timur yang bertuliskan tahun 1082 Masehi. 3. Pada abad ke-13 ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, seorang raja Samudra Pasai yang pertama masuk Islam. 4. Catatan Marco Polo tahun 1292 menyatakan bahwa penduduk kerajaan Perlak telah menganut agama Islam. 5. Ibnu Battuta tahun 1245 sampai 1346 menyatakan bahwa Samudra Pasai menganut paham Syafi'i. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang di Samudra Pasai. 6. Musafir Cina Mahuan memberitakan bahwa pada abad ke-15 Masehi masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Teori-teori penyebaran Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Mekah. 3. Teori Persia. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Pada abad ke-13 telah terjadi perubahan jalan laut perdagangan, yang semula melalui Selat Sunda berubah menjadi lewat Selat Malaka. Dengan perubahan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya pusat perkembangan Islam di Malaka dan sekitarnya. Pencetus dasar teori Gujarat adalah Snouk Hurgronje, seorang sarjana Belanda yang mempelajari Islam bahkan mengaku sebagai mualaf dengan tujuan untuk menghancurkan Islam. Snouk Hurgronje menyatakan bahwa 1. Kurang adanya fakta yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia. 2. Telah terjalin lama hubungan dagang antara Indonesia dengan India. 3. Terdapat manuskrip tertua tentang Islam di Sumatera yang menggambarkan adanya hubungan antara Sumatera dengan India. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi berikutnya, mari kita sholawatan dulu ya, agar ilmu-ilmu yang disampaikan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya, karena kalau kita perbanyak sholawat insya Allah cahaya ilmu akan lebih mudah kita pahami. Silakan Ananda Kasti untuk memimpin sholawatan. Siap Pak Diki. Mari kita membacakan sholawat Jibril bersama-sama.
Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Teori Mecca. Pencetus teori Mekah adalah Hamka. Beliau mengemukakan dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tanggal 17 sampai tanggal 20 Maret tahun 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dan berasal dari Gujarat, India. Hamka lebih mendasarkan kepada pandangan tentang peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat hanyalah sebagai tempat singgah semata dan tempat mengambil ajaran Islam adalah Mekah. Hasil analisis Hamka menambahkan bahwa mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang istimewa di Mekah mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Menurut pendapat Hamka, masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Sebagai pelaku pembawa agama Islam adalah saudagar Arab dengan diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Pencetus teori Persia adalah Hussein Jayadiningrat. Teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Teori Persia lebih menitik beratkan kepada kebudayaan di kalangan masyarakat umat Islam di Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia terjadi dua periode. Periode pertama pada abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi, yang merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas Muslim terutama para pedagang Muslim. Periode kedua terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Periode ini penyebaran agama Islam telah meluas dan selanjutnya membentuk kekuasaan sosial politik yang mengambil bentuk-bentuk kerajaan Islam. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. 1. Melalui perdagangan. Penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh orang-orang Melayu karena telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Perdagangan semakin ramai dan intensif setelah berdirinya kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh. Perdagangan yang dilakukan para ulama di samping untuk mencari keuntungan duniawi, para pedagang juga mencari keuntungan rohani yaitu dengan mensiarkan Islam. 2. Melalui budaya. Penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan berbagai media kebudayaan sebagaimana yang dilakukan para wali songo di Pulau Jawa. Misalnya Sunan Kalijaga dengan pengembangan kesenian wayang kulit. Sunan Muria dengan pengembangan kesenian gamelan. 3. Melalui pendidikan. Pendidikan yang dijadikan sebagai media dalam pengembangan ajaran Islam di Indonesia adalah pendidikan pesantren. Pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam pada masa itu, sehingga Islam dengan mudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Contohnya ada pesantren Sunan Ampel yang disebut Ampel Denta dan pesantren Sunan Giri. Salah satu muridnya adalah Datuk Ribandang yang mengislamkan kerajaan Gowa Talo dan Kalimantan Timur. 4. Melalui pernikahan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif lebih baik daripada penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang tertarik untuk menjadi istri-istri para pedagang Muslim. Melalui pernikahan terlahir seorang Muslim sehingga komunitas Islam semakin luas. 5. Melalui politik. Penyebaran Islam di Nusantara tidak dapat terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Misalnya Sultan Demak di Pulau Jawa di samping sebagai pusat dakwah juga menjadi pelindung perkembangan Islam. 6. Melalui tasawuf. Menyebarkan Islam melalui tasawuf adalah penyebaran Islam melalui perilaku tasawuf.
yakni perilaku yang mengatur tentang cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan tentang tokoh-tokoh Islam pada masa perkembangan seperti Wali Songo dan lainnya, silakan bisa dilihat di video selanjutnya. Link videonya sudah admin tuliskan di deskripsi video ini. Pesan yang harus kita ambil dari pembahasan kali ini adalah, pertama, kita harus semangat meneruskan dakwah ulama-ulama terdahulu. Dua, kita jangan menyia-nyiakan perjuangan dakwah tokoh-tokoh Islam terdahulu. Jika para ulama Wali Songo dan tokoh-tokoh Islam lainnya sudah berjuang mengorbankan segalanya untuk perkembangan Islam dan kemajuan Nusantara, maka sekarang kita sebagai penerusnya harus mau melanjutkan dengan cara menebar kemanfaatan di Nusantara ini sehingga menjadi negara yang baldatun toibatun warobun gofur. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Zaman ini orangnya adalah kita. Maka lakukanlah yang terbaik untuk hidupmu, keluargamu, agamamu, dan bangsamu. Semangat terus menjadi manusia yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.